Sekali lagi saya minta peserta aksi alias yang membuat semuanya turun ke jalan. Kalau masih ada ketahuan di bawah harga, tolong laskan usir aja pulang. Kita tak butuh orang-orang kayak begitu, pengecut. Dia memiliki rasa persaudaraan dan kawanan. Dia bermata kepada saya sini. Kamu yang buat kalau gitu, keluar aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat. Takbir. Sebelum kita memulai aksi ini, maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. DJ Mokom. Kan dia ada banyak orang, kalau ada di sana nggak ada yang di sana entah ada cinta di sini biasanya. Tahun 1945 yang para pejabat di dalam kemarin di konstitusi makanya lakukan ini pelanggaran konstitusi on ngomong silakan
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang di atas, para pejabat yang di dalam gedung, silakan timbang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cermati dan sikapi apakah semua yang telah Anda lakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Bahwa sesungguhnya kebangsaan itu ialah hak para bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemuliaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan mengukuhkan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas perkataan Allah yang Maha Kuasa, dan dengan ditolongkan oleh keinginan beliau supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia akan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kepentingan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, anda yang ada di dalam sana yang membuat kebijakan, apakah kebijakan Anda sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Tidak. Apakah sudah merdeka? Saya bertanya, apakah kita sudah merdeka? Sudah berdaulat? Sudah ada keadilan? Sudah ada kebenaran? Apakah kejujuran sudah terlihat di sini? Tidak. Tidak berani menampilkan data kecuali yang di data resmi dari media. Karena kami bukan media. Nanti gua dibilang hoax lagi. Yang di media aja udah lebih dari berapa? Jombang ada 2, Magetan ada. Tadi pagi Sumatera juga, Sumatera Utara ada 2. Ini data yang lebih parahnya dari pihak Menkes, Kemenkes, itu Dinas Kesehatan selalu beralasan yang sama. Bahkan ada yang mengatakan kematiannya karena insiden, kebetulan. Ini kurang ajar. Nyawa anak Indonesia bukan karena kebetulan mati. Jadi begitu. Apa dugaan penyakit lain itu tidak di ini? Nih, saya sudah ngomong dari seminggu yang lalu. Saya bilang nanti akan merebak wabah DBD. DBD itu penyakitnya adalah trombositopenia. Trombosit turun, nilai trombosit dalam darah turun. Dan ini kami curigai penyebabnya adalah vaksin. Untuk vaksin jenis baru Omikron itu bagaimana tanggapan Babe? Para ahli sudah mengatakan bahwasannya Omikron tidak berbahaya. Memang penularannya cepat, tapi hospitalitasnya rendah. Dan itu anugerah bagi rakyat Indonesia. Karena dengan terinfeksi Omikron justru akan membangkitkan natural immunity yang jauh lebih kuat daripada imunitas buatan dari vaksin. Kalau untuk tuntutan ke KPK, apakah Babe juga memiliki riset? Belum, saya belum berani ngomongin soal KPK karena data saya tentang vaksin. Jadi aliansi rakyat ini ada 3 tuntutan. Iya, semua ada di sini. Namanya juga aliansi rakyat. Aliansi rakyat menggugat. Ada yang menggugat masalah vaksin, ada yang menggugat masalah korupsi, dan masing-masing kami punya datanya. Kalau untuk Babe sendiri berarti khusus untuk vaksin di Kemenkes ini? Iya, mandatori vaksin dan korupsi pandemi ada. Iya, korupsi pandemi. Sama-sama. Bib, dapat salam dari Ratono. Dan kami berhasil.
dari kami, hasil pajak rakyat, dan seragam yang Anda pakai pun dari kami, uang gaji yang Anda makan pun dari kami. Kenapa kalian menutup diri? Setelah masuk, apakah Anda mau berdiskusi? Tidak. Gimana? Belum. Kami pulang dengan tangan kosong. Tapi ingat, keadilan akan menjadi tetap keadilan. Kejujuran yang kita tuntut, kebenaran yang kita tuntut, kejujuran, kebenaran, keadilan sudah tak ada lagi di negara ini. Dan sekarang kami hadir lagi di pintu gerbang Anda. Untuk apa? Untuk menuntut Enggak, maksudnya ini satu kita jalan udah live menuntut hak atas anak-anak kami. Karena anak-anak kami menjadi korban vaksin yang Anda berikan. Apakah Anda ingin membinasakan bangsa ini? Apakah niat Anda buruk terhadap generasi bangsa kami? Kami yang mengandung mereka, kami yang membesarkan mereka, kami yang menghidupi mereka. Anda tidak punya hak sama sekali untuk mereka, untuk merebut anak-anak dari kami. Lihat, lihat di bawah sini, emak-emak sudah berjejer. Dan di sana yang tidak sempat ke sini, yang dengan segala aneka kesibukan, mereka tetap mempercayakan suaranya kepada apa? Untuk berdiskusi dengan Anda. Kita lihat, Anda akan memberi ruang untuk diskusi pada hari ini atau tidak? Kita lihat, apa Anda pada hari ini masih punya hati, masih punya niat baik untuk rakyat? Kami tunggu sen dari dalam. Apakah siap untuk berdiskusi? Apakah siap untuk berdebat sekalipun kami harus berdebat? Sekali lagi, untuk Anda yang di dalam sana, Bapak Kemenkes, lihat anak-anak kami, lihat ibu-ibu mereka yang sudah anak-anaknya sudah meninggal karena vaksin. Itu bukan hoax, fakta, dan kami tidak mengenaki. Inilah kami, para ibu yang siap mengorbankan jiwa raganya untuk anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih semangat? Masih semangat? Tidak takut hujan? Tidak takut panas? Tidak takut hujan? Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk Bapak Kemenkes, kami tunggu niat baik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Sri Kandi alias Ibrahim Mahuga dan juga selaku tim pembela ulama dan aktivis. Kita persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bapak Ibu sekalian, sudah merdekakah kita? Belum! Kita pastikan hari ini, kami bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka. Tidak ada hak bagi kau asing, asong, atau siapapun yang hendak merenggut kemerdekaan bangsa Indonesia. Setuju? Setuju! Kalau setuju, bapak-bapak yang saat ini sedang menjaga pagar itu akan membukakan pagar tersebut untuk kami masuk dan berdiskusi dengan pejabat-pejabat Kemenkes. Betul! Kita lihat apakah Anda sudah menjadi pribadi yang merdeka atau menjadi kacung-kacung Cina. Betul? Betul! Baik Bapak Ibu sekalian, cukup arahnya ya. Saya harus tetap fokus kepada materi yang tidak saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam kepada seluruh sahabat kami yang ada di seluruh dunia. I would like pray to all our friends all over the world, such as Washington DC, Japan, Europe, Germany, Melbourne, Korea, Bremen, and everything, everywhere. Who is paying attention? Who is listening? Who is watching and monitoring all the activities
of Aliansi Rakyat Terbuka. Ya, Perlu diketahui, Aliansi Rakyat Terbuka ini sudah mendunia, ibu sekalian, bukan bermaksud sombong. Sudah diketahui di seluruh penjuru dunia, kecil tapi bermutu. Bapak ibu sekalian, ada berita gembira, ya, bahwa Boris Johnson, the Prime Minister of United Kingdom, sudah mengumumkan, ya, sudah mengumumkan bahwa Boris Johnson, Prime Minister of United Kingdom, sudah mengumumkan bahwa pemerintah Inggris membatalkan, menarik semua aturan seputar mandatory vaksin. Ya, di hadapan House of Commons Inggris. Oleh karena itu perlu pemerintah Indonesia mengetahui beberapa detail daripada keputusan tersebut. First, Cabinet concludes that we can return to Plan A in England and allow Plan B regulation to expire. Second, start from Tuesday next week, mandatory certification will end. Third, from now on, the government is no longer asking people to work from home. Fourth, government will no longer mandate the wearing of face mask anywhere. Fifth, from tomorrow, will no longer require face mask in class and department. And the Department of Education will remove national guidance on their use in communal area. Dan yang paling penting dari semua itu, yaitu no longer criminalize anyone who choose not to wear one. Yang jika kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan bahwa Inggris tidak lagi pandemi, melainkan endemi. Artinya tidak ada lagi kewajiban menggunakan masker di dalam kelas, dimanapun, oke, di ruang-ruang publik tidak ada lagi. Semua dirujuk untuk kembali ke kantor, back to office. Ya, dan yang terpenting tidak ada kriminalisasi bagi mereka yang tidak menggunakan masker. Pertanyaannya, Indonesia kapan? Ya, pertanyaannya, Indonesia kapan? Kedua, kami ingin bertanya kepada Kementerian Kesehatan. Anda kasih tahu dong dengan yang namanya Ibu Pertiwi yang kita cintai, ya, salah satu wanita hebat, Dokter Siti Fadila Supari. Kenal? Beliau adalah boleh dikatakan pemimpinnya Kemenkes yang ke-17. Oke? Beliau adalah seorang kardiologis, research spesialis dengan 150 tulisan dari ahli. Beliau juga anggota pertimbangan Presiden 2010-2014. Apa pendapatnya tentang Omikron? Ini tahu. Pendapatnya tentang Omikron adalah sekalian. Omikron tidak berbahaya. Omikron adalah sebuah anugerah. Dia adalah varian terakhir dari COVID-19. Betul. Hingga tidak akan ada varian lain selain Omikron. Omikron tidak lebih berbahaya dari Delta yang lebih berbahaya. Walaupun penyebarannya 500%, biarin saja. 500% tidak berbahaya. Walaupun dia menyebar di 89 negara, biarkan saja, tidak berbahaya. Lalu siapa yang mengatakan berbahaya? Yang mengatakan bahaya adalah rezim Jokowi, pemerintahan Republik Indonesia melalui Kemenkes. Oleh karena itu, dua hal tersebut saya mengatakan cukup sebagai bagi Anda untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam negeri saat ini. Saya ingin mengatakan tidak ada lagi ketakutan terhadap Omikron. Omikron tidak berbahaya. Yang adalah orang yang paling ilmunya, yang mengerti ilmunya. Pertanyaannya, mengapa pemerintah Jokowi tidak menggandeng Ibu Siti Fadila Supari dalam melawan COVID-19? Oleh karena itu, Ibu Siti Fadila Supari menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia, utamanya hari ini melalui Kemenkes, bikin rakyatmu bahagia. Jangan takut-takuti rakyat, jangan paksakan mandatory vaksin, karena semua itu ternyata bukan hanya keliru, tapi membahayakan. Benar, Bapak Ibu sekalian.
juga ada sebuah podcast antara Kemenlu, ya, Kemenlu kita, Ibu Retno Marsudi dengan Deddy Corbuzier. Yang kita ketahui setiap kali ada orang yang ikut dalam podcast Deddy Corbuzier biasanya akan ikut produk dalam artian begitu besar sharing. Apa kata Ibu Betty? Ibu Menlu tidak dapat gagah perkasa seperti biasanya. Dia merasa tertekan, ya walaupun dia tidak mengatakan mengenai karantina yang diterapkan bagi pekerja-pekerja migran dan bagi warga negara Indonesia ataupun warga asing yang memasuki wilayah Indonesia. Anda setuju? Anda akui tidak bahwa ada bisnis itu dipaksakan untuk dikarantina di hotel mahal? Ada apa ini? Mengapa kalian diam? Mengapa kalian diam? Kalian diam saya paham, karena kalian tak punya kuasa. Mengapa kalian diam? Karena pemerintahan ini sudah keterlaluan. Betul. Pemerintahan ini ugal-ugalan. Pemerintahan ini seenak hati. Ya. Kita perlu ketahui ini ada sebuah penelitian oleh Lowy Institute, ya, oleh Benjamin Glenn yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan yang aneh, pemerintahan yang tidak pernah mendengarkan kata-kata per ahli, pemerintahan yang tidak dipercayai oleh betul. Oleh karena itu lebih substantif bahwa vaksin corona ini hanyalah jalan menuju sebuah kepastian bagi kami rakyat Indonesia. Jokowi bodoh. Jokowi bodoh. Tidak pernah mampu memimpin Indonesia kecuali mengacak-acak Indonesia. Pengaruh ekonomi, cara pengaruh hukum, kegaduhan anak bangsa, produk-produk legislasi yang tidak berpihak pada rakyat. Betul. Saya kira akan masuk aja lagi ya. Beberapa orang nantinya yang akan memberikan sumbangsi berupa pendapat kepada kita semua. Kami berharap bukan hanya kami yang semata, Pak. Anda sebagai aparat, Anda sebagai pejabat, ataupun Anda sebagai orang yang bekerja di bawah kekuasaan pemerintah harus sepakat. Karena biasanya orang baru menyadari jika yang terkena musibah itu adalah keluarganya sendiri atau dirinya sendiri. Oleh karena itu, jadilah aparat untuk rakyat, bukan aparat untuk penguasa. Tidak ada gunanya. Sekali lagi saya ingin mengatakan, ada sesuatu dari nyatakan bodoh. Itu ada apa sih di hidup kalian? Itu ada apa? Saya pengen tahu itu ada apa. Oke, silakan negosiasi. Pokoknya masuk. Kalau nggak bisa masuk, harus masuk. Saya ingin mengatakan bodoh, quo, universalis, eo opinion. Wahai pemerintahan Jokowi, buatlah aturan yang mendekati kehendak ilahiyah. Jangan kehendak dirimu sendiri yang ugal-ugalan. Tahu? Labil bilhad, Allah maha melihat dan maha mengetahui. Al-Fajr 14. Jika kau tidak takut juga, silakan tunggu azab dari Allah. Kami takut. Katakan saja, kami datang ke sini, kami tidak diam untuk membela negara kami. Allah Akbar. Allah Akbar. Masih lagi? Sudah selesai? Tak perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Lambat. Jika tidak, maka
kami tidak segan-segan untuk memaksa masuk ke dalam. Betul tidak? Siap masuk ke dalam. Siap masuk ke dalam. Takbir. Tidak usah takut saudara. Di dalam ini, gedung ini, dalam ini adalah gedung milik rakyat. Pejabat yang di dalam ini statusnya ngontrak. Minimal 5 tahun sekali ditinjau ulang. Kalau tidak diresapel atau tidak dimutasi, Anda berkantor di dalam. Tapi kalau Anda dimutasi, diresapel, maka kalian tidak berhak lagi kantor di sini. Karena gedung ini dibangun atas dari bersumber dari pajak-pajak rakyat, maka sudah sejatinya pemilik gedung ini adalah rakyat Indonesia, termasuk kami di sini. Jadi kami berhak masuk ke dalam. Yang di dalam itu statusnya ngontrak. Jadi saya minta pihak kementerian juga kondusif. Tolong kondusif untuk dapat mau menerima perwakilan. Dan nanti perwakilan yang masuk adalah nama-nama yang disebut dari mobil komando ini. Selain daripada itu tidak boleh. Dan tolong bantu kami, Bapak aparat, yang disebut hanya disebut namanya dari mobil komando ini. Turun. Silakan, saya persilakan Pak Aldo untuk menyampaikan orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hari ini kita masih bisa dikumpulkan di tempat ini. Kembali agenda kita untuk menagih janji Kemenkes yang pernah diucapkan tanggal 22 Desember untuk terjadi diskusi dengan pihak Aliansi Rakyat Menggugat masalah pemaksaan vaksin. Karena sampai hari ini anak-anak Indonesia setiap hari selalu jatuh korban, baik korban sakit maupun meninggal dunia. Kurang ajar. Kalau kalian menghendaki vaksin ini ada, biarkan rakyat memilih untuk mau divaksin atau tidak mau untuk divaksin. Bikin fasilitas vaksin, biarkan rakyat yang datang sukarela. Itu pilihan rakyat. Dan biarkan juga rakyat yang memilih untuk tidak divaksin. Hentikan penggunaan aparat untuk menekan rakyat demi mengejar target vaksin. Sampai hari ini pihak kalian tidak mau bertanggung jawab terhadap semua korban vaksin. Kurang ajar. Dan hari ini tadi saya sudah negosiasi buat seluruh rakyat Indonesia. Mereka cuma meminta 3 orang. Tidak bisa 3 orang. Yang lebih lucunya 3 orang itu nggak boleh bawa handphone. Woi Kemenkes, kami datang bukan untuk urusan pribadi. Kami datang untuk urusan anak Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Dan kalian di sana, kalian makan gaji dari uang rakyat. Gedung itu milik rakyat. Kalian hanya babu-babu rakyat. Jangan berkhianat kepada rakyat. Betul. Siap melawan. Siap melawan. Kita tidak akan pulang dari Kemenkes sebelum 10 utusan
berdiskusi dengan kalian. Karena kita tidak akan pulang. Siap rakyat Indonesia? Sebarkan semua ini di media sosial agar rakyat Indonesia yang lain bisa menyusul kita di sini untuk mengapung gedung Kemenkes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekam, sebarkan, kasih tahu ke seluruh rakyat Indonesia bahwa Kemenkes tidak berani menerima untuk diskusi. Mereka terlalu takut. Ada apa? Jangan pengecut Kemenkes. Terima utusan kami. Kami datang baik-baik, bukan mau kurang ajar. Tapi kalau kalian mau kurang ajar, kita akan penuhi Kemenkes. Kita tidak akan pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita persilakan Bung Niko silakan untuk menyampaikan narasinya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia! 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 Teman-teman, bapak-bapak kepolisian dan kalian para pegawai-pegawai di Kemenkes, hari ini kami datang bukan mau tebar pesona, bukan pula mau gagah-gagahan atau mau cuma jual tampang, tapi kami datang kemari membawa perlawanan rakyat Indonesia atas pemaksaan vaksin terhadap rakyat. Korban-korban vaksin sudah berjatuhan, bukan satu dua, bahkan sudah puluhan, ratusan yang telah mati. Urus sini. Ini adalah pembantaian. Ini pembantaian atas nama vaksinasi. Ini sudah masuk kepada kejahatan HAM. Membantai rakyat Indonesia dalam vaksin. Kebrengsekan ini harus dihentikan. Kebiadaban ini harus dihentikan. Dan kami yang datang di sini menentang kalian. Kami tidak akan gentar. Kami tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Jika Kemenkes tidak mau berunding dengan kami, maka kami akan paksa masuk. Jangan pancing kemarahan rakyat, karena apapun bisa dilakukan rakyat. Untuk meratakan gedung ini juga rakyat mampu. Bukan cuma membangun, tapi meratakannya juga rakyat mampu. Jika kalian yang di dalam sana masih bermain-main dalam kesehatan rakyat, maka sudah selayaknya kalian semua dilepaskan dari pemilu. Kami tidak bodoh. WHO yang kalian katakan itu adalah organisasi yang dibentuk oleh perusahaan farmasi. Dan kami rakyat ini akan mau dibodoh lagi. Kami dengan tegas menolak mandatori vaksin. Kami dengan tegas itu, dan kami katakan kami bukan anti vaksin. Kami bukan anti vaksin, kami anti mandatori vaksin, anti terhadap pemaksaan vaksin. Biarkan rakyat Indonesia memilih kesehatannya, dan tugas kalian memfasilitasi itu. Jika saja kalian benar-benar ingin menyelesaikan pandemi ini, maka tutup seluruh pintu akses ke negeri ini. Karena virus ini masuk dari luar negeri. Rakyat jangan dijadikan kelinci percobaan. Sudah 2 kali rakyat divaksin, sekarang muncul booster. Ini kan kegilaan. Ini kan jelas-jelas bisnis vaksin. Siapa perusahaan-perusahaan vaksin
Siapa yang mengimpor vaksin? Kalau enggak, Ini yang harus dilawan. Saran nyusul. Sekarang kalian takut-takutin kami dengan yang namanya Omikron. Siapa Pak? Sama si Hari berdua ya? Brengsek, kami tidak takut dengan Omikron. Karena Omikron tidak berbahaya. Yang berbahaya itu Omikron yang paling berbahaya. Bukan Omikron. Bentar dulu mau jalan. Karena Luhut sudah bermain di VCR. Ini rame Om. Jadi ada apa Tangguh ini? baru 30 menit. Ada apa ini? Ketika pejabat negara, Sana Kiki. menteri bermain dalam bisnis kesehatan rakyat, maka hasilnya rakyat dijadikan kelinci-kelinci percobaan. Kami rakyat bukan kelinci. Ganti nyalain. Kami rakyat bukan kelinci. Dan saya katakan, nama saya jelas ada di Peduli Lindungi. Dan saya sudah 2 kali divaksin. Dan sekarang dimunculkan poster lagi. Dan anjing kayak gini. Kami bukan binatang yang seenak kalian untuk memicu menjadikan kami kelinci percobaan. Maka patut kami menduga Kemenkes ini menjadi sarang mafia HP-nya Kemenkes ini patut kami duga menjadi sarang mafia. Matiin buruan ya, matiin ya. Ini yang harus bisa kami duga. Dan kami minta kepada bapak-bapak kami kepolisian, kalian bukan alat milik pemerintah, tapi kalian adalah alat milik rakyat. Dan lindungilah rakyatmu, bapak-bapak, karena rakyatmu bukanlah musuh negara. Rakyatmu ini patut dilindungi. Dan ancaman terbesar dalam perang global adalah perang dunia, perang biologis, dan kita wajib mendukung. Vaksin yang diimpor ini, vaksin yang bukan produksi anak bangsa, ini sebagai alat biokimia. Kita patut menduga itu. Karena apa? Karena sudah banyak rakyat yang mati. Sudah banyak rakyat yang mati. Maka sudah saatnya kita katakan stop mandatory vaksin, stop pemaksaan vaksin terhadap rakyat, atau Jokowi mundur. Kita katakan stop mandatory vaksin, atau Jokowi mundur. Jangan lagi rakyat dibodoh-bodohi. Cerita pandemi itu cerita dari belasan tahun yang lalu. Cerita pandemi ini hanyalah kita menduga akal-akalan. Teman-teman masih ingat yang namanya virus flu burung? Katanya dulu berbahaya bagi rakyat, tapi pada saat itu kita punya Menteri Kesehatan yang berani menentang dan menolak virus flu burung tersebut masuk ke negeri ini. Dan kita selamat dari pandemi. Berarti kita patut menduga pandemi hari ini hanyalah akal-akalan mafia yang bermain di sektor kesehatan. Ini yang harus kita kejar, kawan-kawan. Ada dua menteri yang bermain dalam bisnis PCR. Ada Luhut, ada Erick Thohir. Ini patut kita duga ada apa di balik bisnis ini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Omikron tidak berbahaya. Yang berbahaya Omikron itu tidak berbahaya.
kawan-kawan. Betul, yang berbahaya itu Om Luhut. Ya, karena apa? Karena Om Luhut memiliki hak prerogatif. Hak prerogatif apa? Hak prerogatif bisa mencabut apapun keputusan. Bahkan pernah Jokowi mengumumkan stop ekspor batu bara. Luhut mencabutnya. Ini kan ada apa? Kenapa Luhut mencabutnya? Karena Luhut main tambang batu bara. Jadi patut kita duga dalam bisnis vaksin ini Luhut juga mencari cuan. Patut kita menduga itu, kawan-kawan. Kita patut menduga itu. Karena apa? Karena kita rakyat Indonesia yang sabar. Kita tidak lagi mau dibodohi. Kita tidak lagi bisa ditakut-takuti. Teman-teman, takutlah dan sujudlah kepada Tuhanmu, bukan kepada presiden, menteri, siapapun dia, tapi takutlah kepada Tuhanmu, Allah yang Maha Esa. Cukup padanya kita takut. Cukup padanya kita takut. Tidak dengan mereka-mereka. Dan kami minta kementerian berikan kami ruang dialog. Jika tidak, maka kami tidak akan berhenti memperjuangkan ini. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat di Indonesia. Elo rakyat! Elo rakyat! Elo rakyat! Akhir sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Miko. Bagaimana kawan-kawan semua masih semangat? Takbir! Tolong pihak pejabat Kementerian Kesehatan, kami perwakilan dari rakyat. Anda adalah para pejabat yang diamanai oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat. Tolong hadapi kami. Datang ke sini, temui perwakilan kami. Betul tidak? Kalau tidak, mundur aja kalian semua di dalam. Ngapain kalian duduk di dalam? Kalau tidak berani datang temui rakyat. Hari ini, rakyat Indonesia tidak setuju adanya pemaksaan vaksinasi, apalagi kepada anak-anak kami. Karena setiap hari ratusan anak-anak Indonesia sudah tewas sia-sia karena vaksin, karena pemaksaan vaksin oleh para pejabat-pejabat biadab, radikal dan intoleran. Yang radikal itu adalah pejabat yang suka korupsi. Yang intoleran itu adalah para pejabat yang suka makan uang dari uang vaksin. Jadi yang radikal dan intoleran itu adalah para pejabat yang biadab. Bukti bahwa pejabat Kementerian Kesehatan ini sudah tidak becus lagi berhadapan dengan rakyat. Kenapa? Karena Menteri Kesehatannya adalah mantan direktur Bank Mandiri, saudara-saudara. Padahal jadi Menteri Kesehatan, wajar saja kita dijual. Betul tidak? Betul tidak? Kalau pedagang menjadi menteri, maka rakyatnya pasti dijual. Silakan Anda temui kami, klarifikasi pernyataan ini secara terbuka. Bukan sembunyi-sembunyi, tidak mau diliput oleh media. Ada apa? Misteri lagi. Ini Menteri Kesehatan kebanyakan nonton sinetron misteri, jadi semuanya serba misteri. Makanya kalian ini termasuk para pejabat yang radikal dan non-toleran. Setuju tidak? Bapak-bapak perlu ketahui. Bapak-bapak perlu ketahui bahwa setiap hari anak-anak kita yang tidak berdosa
mati, tewas, meninggal dunia, wafat karena akibat vaksin. Jadi kita sekali lagi minta kepada pihak kepolisian untuk dapat memediasi ini. Polisi juga jangan main ikut-ikutin aja maunya pejabat di dalam. Dengarin aspirasi kita juga di sini, bahwa kami datang di sini tidak sendiri.